Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardi dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan segala urusannya dan aktivitasnya pada hari ini. Tentunya senang sekali kembali bersama saya Dr. Anggi yang pada hari ini seperti biasa kita setiap Selasa paginya akan kembali di acara Muardi Wae, di mana tentunya acara yang sudah Sobat Muardi tunggu-tunggu ya, karena kita akan melakukan sharing seputar ilmu kesehatan dan tentunya dengan tema yang berbeda dan menarik setiap minggunya dan pastinya dengan mendatangkan ahli di bidangnya. Hari ini kita mendapat tema yang spesial ya Dok, tema khusus yaitu sesuai dengan Hari Lansia Nasional yang jatuh pada hari kemarin ya Dok, tepatnya tanggal 29 Mei. Jadi tema kita hari ini adalah tema lansia sehat, kiat lansia tetap sehat dan bahagia. Tentunya sudah hadir juga bersama saya di studio Dr. Fatihati, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri Finastrim. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Dr. Sehat ya dok? Sehat, alhamdulillah. Jadi bagi Sobat Muardi dimanapun Anda berada, apabila ada pertanyaan, silahkan mengetik pertanyaannya di maupun kolom Instagram maupun kolom Facebook, nanti akan kami bacakan. Hari ini kita temanya adalah lansia sehat ya dokter? Iya, baik. Jatuh di hari kemarin. Ya, mungkin dijelaskan dulu dok, lansia itu kita menyebut lansia usia berapa dok sebagai pembuka? Iya, terima kasih ya dok. Sebelum kita mungkin muncul ke diskusi ya dengan para pemirsa. Jadi apakah ada sih batas di mana orang disebut lansia ya? Jadi ada kan orang yang sebenarnya masih muda tapi tubuhnya kelihatan seperti lansia, ya kan? Tapi ada yang sudah sepuh banget kok masih sehat gitu ya. Jadi yang pertama adalah patokan umur ya, patokan umur, kriteria umur. Jadi kalau misalnya dia di atas usia 60 tahun, ya itu disebut lansia. Ya. Namun ada yang disebut juga dengan geriatri, artinya lansia dengan masalah-masalah medis yang harus dilakukan dengan pendekatan khusus. Itu apabila tidak hanya umurnya lebih dari 60 tahun, tetapi dia memang mempunyai beberapa penyakit bersama-sama. Batasnya 2 penyakit ya, 2 penyakit atau lebih. Dan makanya kita ada di Muardi ini ada poligeriatri, itu adalah poli di mana ada lansia-lansia dengan penyakit bermacam-macam. Kalau istilah medisnya multiple comorbidity ya dok ya. Dan ini juga kalau ada penyakit apakah dia termasuk lansia juga? Ya kalau dia usia udah 70 tahun dengan penurunan fungsi status fungsional, jalannya mungkin sudah terganggu, aktivitas sehari-harinya sudah dibantu, begitu dok kriterianya. Tetap di atas 60 tahun ya dok ya, kita sebut sebagai usia lansia. Mungkin permasalahan kesehatan apa saja ya dok kira-kira yang biasanya terjadi pada usia lansia? Ya, jadi pada usia lanjut itu kalau dari sisi penyakit ya, yang paling banyak adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, itu nomor 1 ya. Kemudian yang kedua keganasan, cancer gitu ya. Mungkin kita sering menemukan ada kanker usus, kanker paru ya. Kemudian leukemia, kemudian yang ketiga stroke. Kemudian yang keempat penyakit paru kronis, diabetes dan seterusnya. Jadi lebih kepada penyakit-penyakit kronik yang sudah berjalan lama yang mungkin mereka dapat atau mereka mulai sakit itu ketika sebelum masuk fase lansia gitu. Tapi juga lansia itu ada problem-problem yang spesifik ya dok, yang kita sebut dengan sindrom geriatri ya. Yang tadi saya bilang geriatri itu lansia yang ada penyakit gitu ya. Misalnya kita tahu kalau lansia itu apa ya, kalau orang mengatakan ada yang sudah gangguan aktivitas, itu disebut geriatri ya, instabilitas mudah jatuh. Kemudian apalagi inkontinensia, dia sering mengompol atau tidak mampu menahan air kencing, termasuk ke belakang juga begitu. Atau sebaliknya dia susah buang air besar, kemudian dia suka pelupa, ya kan? Atau gampang sedih, gampang marah. Itu ada beberapa sindrom geriatri yang menjadi masalah lain selain dari penyakit itu sendiri. Ya, itu jadi memang masalah lansia ini pastinya mempengaruhi aktivitas sehari-hari dari si lansia pastinya ya. Betul. Dan juga ruang lingkup sekitarnya ya dok ya. Iya, itu yang penting harus kita perhatikan. Ini sudah ada pertanyaan ternyata dari teman-teman di Instagram dari Indra_Rahayu. Pagi dok, salam kenal. Saya Indra Rahayu dari Brebes, mau tanya, ibu saya 68 tahun
berarti sudah termasuk lansia ya dok. Iya. Tensinya kadang tinggi, selama ini konsumsi amlodipin, apakah jika tensi normal boleh stop minum dok? Terus kalau diminum jangka panjang bagaimana dok? Ya, terima kasih, ini pertanyaan bagus dan sangat bermanfaat saya rasa ya. Dan banyak ya dok sepertinya. Iya, mereka nanya ini sudah tensi segitu, ini obat mau diteruskan apa tidak gitu ya. Nah, memang kalau tidak ada keluhan dan dengan obat itu selama ini memang terkontrol dengan baik, tidak ada kecenderungan tensi drop, tensi turun ya, misalnya dia di bawah 100, kemudian diikuti dengan misalnya jalannya kok setelah tensinya turun di bawah 100 kok jadi kayak mau jatuh-jatuh atau jadi pelupa gitu. Nah, tentu itu diteruskan saja. Nah, biasanya pada kondisi-kondisi tertentu untuk dokter-dokter usia lanjut dia bisa menurunkan dosis itu secara bertahap ya, sampai dipastikan apakah pasien itu membutuhkan obat atau tidak. Tapi biasanya akan minum obat untuk seterusnya ya dok ya, meskipun hanya dengan dosis kecil. Nah, kalau jangka panjang bagaimana? Nah, ini yang menarik dok. Jadi pada usia lanjut itu ada situasi yang dia punya kerentanan terhadap efek samping obat yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia muda ya. Nah, kebetulan ini pakai amlodipin. Salah satu yang sering menyebabkan ketidaknyamanan dengan amlodipin adalah bengkak kaki gitu. Nah, ini tidak semua orang. Amlodipin salah satu obat pilihan, sederhana, mudah diminum, hanya sekali sehari ya. Lansia nggak boleh, kita menghindari memberikan obat terlalu banyak ya, karena suka lupa ya. Sehari kan simple ya, jadi diminum sekali sehari baik. Cuma pada beberapa orang itu mengeluh bengkak, dan bengkak itu kadang-kadang mengganggu ya, takut kan dok kalau bengkak. Nah, kalau kemudian minum amlodipin ditemukan bengkak, itu harus dipastikan apakah organ-organ yang lain itu tetap baik, bukan karena penyakit lain, tetapi betul-betul karena amlodipinnya. Nah, kalau sudah begitu didiskusikan kepada dokternya apakah akan tetap diteruskan tapi dosisnya diturunkan atau diganti, karena banyak juga preparat yang lain yang punya manfaat sama tetapi tidak punya efek samping bengkak gitu. Dan biasanya dokter juga sudah mempertimbangkan ya dok, karena obat-obat penyakit kronis seperti hipertensi itu kan biasanya akan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, jadi mereka pasti akan memilih yang paling aman ya gitu. Memang berarti sangat spesifik sebenarnya dok ya, kondisi obat untuk masing-masing pribadi itu efek samping yang muncul bisa berbeda-beda, perlu dilanjutkan apa enggak juga tergantung pribadi masing-masing ya dok. Jadi tetap harus kontrol dan periksa sebenarnya ya dok ya, untuk kontrolnya ya dok. Jadi yang menentukan obat atau tidak. Iya, jadi yang menentukan tetap dokternya, dan kita walaupun stop juga tetap harus kontrol rutin, jangan sampai lewat. Itu yang menarik dok. Jadi kebanyakan itu begitu mereka merasa terkontrol, merasa sehat, merasa sehat, kemudian merasa ya udah saya nggak datang lagi gitu ya. Padahal itu yang jadi masalah. Itu yang bahaya. Jadi tetap harus kontrol. Ini ada pertanyaan lagi dok, dari Kamila Rastiti. Dok, ibu saya umur 66 tahun, semakin hari makin gampang marah, berarti emosinya dok. Bicaranya kacau dan mudah sekali tersinggung. Apakah memang begitu kondisi wanita lansia dok? Lalu apakah ada hal yang perlu dilakukan? Kaitannya emosi emosional. Ini kasus yang sering terjadi pada usia lanjut, tetapi menjawabnya secara langsung tanpa melihat pasiennya itu agak sulit ya. Dan ini memang membuat keluarga itu kebingungan ya kan. Kalau kita misalnya ada usia lanjut yang gampang marah ya, mudah tersinggung, itu mungkin masih bisa dia mesti kita tangani ya. Tapi kalau sudah bicara kacau, itu mungkin harus kita perhatikan. Ya, kalau sudah bicara kacau, ini ada gangguan perilaku atau tidak ya. Kalau saran saya kalau memang dia gampang marah dan mudah sekali tersinggung, itu bisa dibawa ke yang pertama mungkin begini, dilakukan pendekatan dulu dengan lansia tersebut ya. Barangkali apa sih yang dia mau gitu, apa yang beliau ini mau, apa yang Eyang Putih, Eyang Kakung ini mau gitu ya. Karena di dalam perkembangan usia cara berpikir kan berubah ya dok. Nah, kita itu kadang-kadang tidak bisa memperlakukan norma benar dan salah pada usia lanjut
Tapi normanya begini, apa yang kepengen mereka kerjakan. Dia udah nggak yang memperhatikan benar atau salah, layak apa enggak kan orang tua ya. Jadi apa yang sebenarnya senang mereka inginkan. Jadi yang pertama keluarga lakukan adalah kalau memang masih bisa diajak komunikasi, ditanya dulu apa sebenarnya, atau digali apa sebenarnya yang masih jadi ganjalan selama ini. Misalnya apa? Misalnya ayo ikut saya ya yang ke rumah saya aja. Jadi nanti ada yang ngurusin. Misalnya rumah dia orang mampu anaknya punya pembantu, ya kan? Ada mungkin driver yang antar kemana-mana. Dipaksa itu orang tua pindah, ya kan? Kita berpikir, oh mungkin rumah kita lebih bersih. Nah, rumah beliau karena sudah tua nyapu udah jarang-jarang gitu kan. Di situ juga ngapain gitu ya? Yuk ikut kita. Nah, padahal di tempat kita itu belum tentu beliau itu senang, nyaman iya. Oh saya nggak apa-apa di rumah sendiri, saya bebas mau bangun jam 9, mau habis kalau yang orang muslim sholat mau tidur lagi nggak apa-apa, atau kalau yang Nasrani dari gereja mau jalan-jalan kemana sama teman-teman, ya kan? Nah itu yang kita itu kadang-kadang tidak tahu. Jadi kita ini yang menyesuaikan, ya, menggali dengan ini yang jadi masalah kita itu kan sekarang hidup di dunia yang cepat, ya dong. Ngobrol sama anak aja belum tentu, apalagi ngobrol sama orang tua yang mungkin sudah mulai nggak dengar, guys, pokoknya gitu ya. Jadi itu memang tantangan kita semua. Jadi harus menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, ditanya, diluangkan waktu sebenarnya beliau itu kersonya apa. Tentu mengingat orang tua itu sangat sangat lebih rentan untuk mengalami efek samping obat. Kita itu kalau nggak perlu banget, tidak ada diagnosis yang kuat, obat itu hanya bersifat menurunkan gejala, kalau bisa kan kita minimalisir ya dok. Jadi kita pastikan dulu ya bagaimana kondisi psikologi lansia itu. Saya mau pulang ke rumah ya sudah pulang gitu ya, tinggal kita bagaimana pintar-pintarnya memantau. Jangan dicabut dia itu untuk masuk ke lingkungan, meskipun rumah itu bagus, kalau dia nggak punya teman lansia itu kan sedih. Kita sendiri kan juga begitu ya. Kalau misalnya kita ditawari pindah kemana tempat yang mungkin bagus tapi lingkungannya kita tidak kenal, apalagi lansia itu kan begini ya. Kalau kita masih muda ya dok, itu kita lebih mudah menjalin relasi, ya kan? Populasi lansia itu hanya berapa persen sih? Ya kan, kita mungkin sekarang udah masuk ke lebih dari 7%. Jadi kalau dia pindah ke tempat lain, ketemu yang kan sulit gitu. Kalau kita kan ketemu sebentar, banyak yang seumuran, apalagi seperti dokter ya, masih muda, seumuran banyak gitu. Tapi tambah umur tuh semakin lama mereka tuh populasinya semakin sedikit. Jadi barangkali itu yang pertama dilakukan adalah menggali. Kemudian yang kedua, kalau kemudian bicara kacau dan sebagainya, bisa dibawa ke dokter, ya bisa ke dokter jiwa, ya kalau bisa, atau ke dokter umum dulu juga bisa untuk membantu betul nggak masalahnya di sini, atau ke dokter penyakit dalam, atau kalau ada dokter geriatri, atau bisa dokter jiwa, atau dokter yang psikosomatis tuh boleh, ya. Jadi pilihannya banyak, tapi dipastikan oleh saya. Barangkali sebenarnya hal-hal sepele, jengkel, mangkel gitu aja. Takutnya ada masalah lain ya dok. Kita harus memastikan itu. Betul. Jadi mungkin sebagai orang yang berada di lingkungan lansia itu pertama mau mendengar dan sabar dulu ya dok ya. Kita mendengar dulu keluhannya seperti apa, dan yang pasti memastikan bahwa keluhannya itu bukan keluhan yang patut kita awasi gitu ya dok ya. Jadi kita harus memastikan bahwa keluhannya itu aman. Betul. Ini ada pertanyaan lagi dok, dari Arif Santosa 27. Selamat pagi dok. Dokter, ayah saya 2 tahun lalu mulai pensiun di usia 58. Saat ini, tahun ini beliau 60 tahun. Dulu beliau sangat aktif dan kreatif, tapi akhir-akhir ini mulai pelupa dan tidak semangat. Mohon sarannya untuk ayah saya. Jadi mulai ada gejala pelupa ya dok ya, pikun, dan itu apakah bisa dihindari atau bagaimana dok menghadapinya dok? Ini memang kalau dilihat usianya sebenarnya masih 60 tahun ya. Biasanya 60 tahun itu kalau tidak ada latar belakang khusus itu masih cukup baik ya, daya ingatnya gitu untuk aktivitas sehari-hari. Mungkin dulunya sangat aktif dan kreatif, kemudian melupa dan tidak bersemangat. Ini ada beberapa hal ya kembali seperti tadi ya, kita pastikan adakah sesuatu dalam lingkungan itu yang agak mengacaukan beliau gitu ya.
perpindahan tempat, kemudian perubahan ya dok. Ini kan dari pekerja ya kemudian masuk ke usia pensiun. Nah ini memang menarik ya, beberapa institusi dulu mengadakan semacam persiapan pensiun. Dan di dalam persiapan pensiun itu ada yang dari sisi kesehatan bagaimana, kemudian dari sisi nanti dia beradaptasi dengan perubahan ekonomi bagaimana. Nah itu memang sesuatu yang harus dipersiapkan. Nah barangkali pada kasus ini dipastikan pelupanya itu seberat apa, lalinan biasa atau memang serius ya. Kalau lupa misalnya kunci di mana gitu ya, biasanya kalau beliau itu lupa dan mencari cara biar nggak lupa dan aktivitas sehari-harinya nggak apa-apa gitu ya, masih siram sendiri, masih ke kamar mandi sendiri, masih dahar sendiri, minum obat juga bisa tepat waktu, saya rasa mungkin memang ada penurunan ya dok, tapi mungkin belum masuk ke pikun ya. Tapi kalau oh ya saya sering lupa kunci, apa orang aktif kreatif kan biasanya oh ya berarti saya harus kasih tulisan biar nggak lupa kunci tempatnya di mana, di laci ini ada tulis kunci gitu misalnya gitu. Nah kalau memang tingkat pelupa itu sudah memberat ya sampai bersifat tidak normal ya, misalnya lupa nama anak dalam usia 60 tahun ya dok, beda kalau mungkin 80 tahun kan ya. Nah 60 tahun udah lupa nama anak, kemudian lupa hal-hal yang seharusnya masih bagus lah untuk beliau. Oh misalnya beliau pergi ke yang sehari-hari, misalnya pergi ke masjid sholat subuh kan harusnya nggak lupa ya. Iya kan? Iya, rutinitas ya dok, aktivitas dia sehari-hari. Usia lansia muda itu, ya itu kok lupa, kemudian hilang arah dan seterusnya. Nah memang ini memang serius. Nah kalau memang ada, kalau saya lihat kok pakai tidak semangat ini, saya jadi mungkin ada faktor mental ya, faktor mental yang harus diperbaiki. Bisa ke psikolog juga bagus kalau misalnya kadang-kadang kan lansia nggak mau ya kalau diajak ke dokter, saya ini masalahnya apa, ada yang salah, itu udah stres mereka ya, mungkin diajak ke psikolog juga bisa, barangkali ditanyakan ke psikolog. Ini sebenarnya ke psikolog mungkin lebih bisa menggali ya dari sisi itu. Nah kalau memang masalahnya kemudian medis, nah ini yang dokter tadi dicegahnya bagaimana. Pelupa itu sebenarnya ada dua kelompok besar ya dok, mungkin kita pernah belajar dulu. Jadi yang berdasar karena penyakit-penyakit vaskuler, misalnya diabetes, hipertensi, itu kan juga akan mengganggu otak ya, cerebral gitu ya. Nah, itu bisa juga menyebabkan pikun. Nah, kita sebut dengan demensia vaskuler. Ini mungkin kita sering bekerja sama dengan teman-teman di neurologi ya. Nah, atau yang masuk Alzheimer itu dok. Alzheimer itu biasanya ada faktor keluarga. Tapi Alzheimer biasanya putri ya. Nah ini mungkin kalau saya stepnya yang pertama adalah pastikan dulu ini pelupanya tingkatnya seperti apa. Dan kemudian ada faktor tidak semangatnya itu kenapa, mengingat 2 tahun masih usia 60 tahun, kemudian ada latar belakang pensiun. Nah mungkin post power syndrome juga barangkali ya dok. Karena perubahan ya dok. Perubahannya sangat besar. Kita bayangkan misalnya usia 58 tahun ibu rumah tangga, 60 tahun biasa aja kan. Nah kalau misalnya tadi apalagi dia punya kedudukan yang sangat penting, sangat vital, kemudian menjadi kepercayaan banyak orang, kemudian berubah posisi, nah itu mungkin memang kita keluarga harus membantu beradaptasi. Mungkin bisa diajak ngobrol dulu atau diajak ke psikolog, tapi tentu kita juga ini yang harus kita perhatikan. Kalau dengan anak kecil mungkin kita bisa bawa ya, bawa diangkat ke. Tapi kalau orang tua, dia mesti ngomong, dibujuk, dia merasa diperhatikan, disenangkan, nah baru diajak. Itu mungkin yang pertama memang kita tuh harus memperhatikan orang tua dengan baik ya. Jadi ini pertanyaannya sangat baik, dan pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus ini karena di lapangan banyak ya. Iya dok, memang ya itu ya dok, memang faktornya adalah karena lansia itu terjadi banyak perubahan ya dok, sehingga penyebab masalahnya pun akan menjadi multi gitu ya dok, yang harus kita perhatikan. Banyak sisi yang harus kita perhatikan. Nah ini ada pertanyaan lagi dok dari Maya Ardiana. Dok boleh tanya, apa beda pikun dan Alzheimer? Bagaimana mencegah supaya orang tua tidak mudah pikun atau menderita Alzheimer? Oh iya ini. Nah yang namanya pikun itu kan gangguan daya ingat ya, sampai pada tingkat penyakit ya dok. Lansia itu ada yang biasa aja, memang ada gangguan daya ingat, tapi memang dia sudah turun sampai menjadi satu penyakit yang kita sebut dengan demensia. Itu ada cara mengukurnya tersendiri. Kemudian nanti di situ baru kita bagi ya, secara umum sebenarnya banyak macam itu orang pikun atau demensia itu banyak kelompok. Yang paling banyak adalah Alzheimer,
dan vaskuler ya untuk pembuluh darah. Jadi memang pembuluh darah di otaknya terganggu. Kalau Alzheimer itu memang ada faktor genetik, kemudian memang ada kerusakan di sel otak itu sendiri. Kemudian bagaimana mencegah supaya orang tua tidak mudah pikun dan menderita Alzheimer. Nah tentu kalau dia dasarnya apa? Dasarnya pikunnya karena penyakit yang ada, diabetes, hipertensi, ya itu yang kita kendalikan. Jadi rajinlah lansia kita yang misalnya kita punya lansia di rumah yang uti gitu ya, ada gula, ya kita setiap bulan meluangkan waktu kontrol menemani ya dok. Harus menemani, kalau enggak nanti nggak berangkat ini ya. Nah kemudian pastikan gula darahnya nggak tinggi dan nggak rendah. Ini yang penting. Orang tua itu kalau yang usia normal dewasa, dia kan kita nggak terlalu takut dengan gula turun ya. Tapi kalau yang sudah lansia itu kita takut sekali kalau dia gulanya turun, tidak hanya tinggi, karena dia juga akan menyebabkan gangguan daya ingat. Ya. Nah kemudian kalau yang Alzheimer ya mungkin karena dia sudah berproses seperti itu. Yang penting kita itu menjaga sosialisasi dan aktivitas sehari-harinya banyak diingatkan. Kan memang ini tantangan ya kalau Alzheimer ya. Mungkin kemarin dok, ke waktu hari Minggu itu kita juga kemarin kita kan ada acara itu di Car Free Day ya. Nah itu kita juga mengajak teman-teman dari Alzheimer Indonesia. Nah barangkali kalau di dalam keluarga ada yang mempunyai masalah Alzheimer, karena Alzheimer itu kan merawatnya sulit. Iya kan, merawatnya sulit sekali karena gangguan perilaku dan seterusnya. Nah itu bisa bersama-sama dengan teman-teman dari Alzi. Itu beliau punya banyak akun-akun YouTube itu bisa diikuti gitu. Mungkin tips-tipsnya. Iya, tips yang penting itu tipsnya ya. Misalnya kalau harus pas lansia itu tahu ini diingatkan selalu pagi, ini siang, ini sore, misalnya begitu ya. Jangan dibuat panik. Itu tipsnya sangat menarik ya, gitu ya. Iya, siap. Baik, ini mungkin jika ada pertanyaan lagi dok. Oke, dari Ceisa Fitri, pagi dok, eyang saya usia 70 tahun. Tiap malam kesulitan tidur, bahkan hingga pagi tidurnya tidak nyenyak, bangun tiap 10 menit. Sepertinya beliau jadi tidak nyaman juga dok. Seperti ini bagaimana mengatasinya ya dok? Jadi ada gangguan tidur dok pada usia 70 tahun. Iya, ini memang juga jadi masalah ya. Insomnia itu adalah salah satu problem yang di geriatric syndrome ya. Jadi bisa dia susah masuk tidur, bisa dia susah mempertahankan tidur. Kan? Nah kalau ini kan kelihatannya beliau itu bangun tidur, masuk tidur, tapi tidurnya juga tidak lama, bangun setiap 10 menit. Yang pertama mungkin kita harus mencari apa sebabnya, ya apa sebabnya. Apakah terlalu panas suhu di kamar, kenyamanan dingin, ya dok, kenyamanan, atau dia ada penyakit-penyakit tertentu yang menimbulkan nyeri. Ini juga harus diperhatikan. Yang jadi masalah kadang-kadang kan dia juga nggak ngomong ya kalau sakit ya. Misalnya ada lututnya bagaimana, kalau diabetes biasanya ada gangguan syaraf, itu kan nyeri sekali. Itu juga harus kita pastikan. Jadi yang pertama pastikan dulu adakah penyakit yang mengganggu dan adakah lingkungan yang mengganggu ya. Salah satunya juga begini, adanya TV di kamar gitu kan, jadi nonton sampai malam ya, tapi ini udah 70 tahun ya masih itu enggak ya. Kemudian yang ini juga dok, gadget ya. Kayak kan kadang-kadang mau tidur nggak bisa tidur terus itu pusing nanti, terus nggak bisa tidur, nanti lihat lagi ngantuk tapi nggak bisa tidur lagi. Jadi lingkungan juga harus diperhatikan. Nah kalau memang tidak bisa, memang harus dengan obat dan dikendalikan fase tidurnya ya. Jangan-jangan terbalik, pagi banyak tidur, malam nggak bisa tidur. Namun obat ini juga harus dipertimbangkan mana yang cukup aman pada usia lanjut penggunaannya ya. Kembali mesti dikontrolkan terus gitu loh, apakah akan tetap dosisnya sekian, diturunkan atau tidak dan seterusnya gitu ya. Jadi tetap cari tahu penyebabnya dulu ya dok ya, apakah lingkungannya, apakah dari dirinya, jadi sehingga kalau misalnya ada masalah kita bisa kontrol dan menangani dengan lebih baik. Tidak diterangkan, barangkali belum diterangkan penyakitnya apa, makannya cukup atau tidak, cairannya cukup atau tidak. Jadi banyak ya dok sebenarnya yang harus diperhatikan. Sulit buang air besar, itu juga nggak nyaman sama gitu ya dok. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok.
Apakah kesulitan tidur pada lansia bisa mempengaruhi kesehatannya juga, Dok? Apa boleh minum obat tidur tadi ya, Dok, sesuai dengan kontrol? Ya, jadi kesulitan tidur pada usia lanjut itu sangat mengganggu kesehatannya, kemandiriannya, kemudian status fungsional ya, Dok. Jadi dia kan semalam nggak bisa tidur, nanti seharian pagi itu pasti loyo biasanya. Kalau kita kan masih tahan-tahan gitu ya, beliau itu masih loyo. Nah kalau sudah begitu nanti nggak mau makan ya, nanti gampang terkena infeksi gitu. Jadi memang sangat berpengaruh. Makanya ini memang harus segera dipastikan sebabnya dari mana. Apa boleh minum obat tidur? Saya rasa boleh dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Kalau ternyata itu memang sangat mengganggu status fungsionalnya, itu memang sebaiknya diperiksakan. Saya punya pengalaman begini. Lansia itu tidak bisa tidur, itu membuat dia gelisah semalaman kan. Nah dengan dia gelisah itu semakin nggak bisa tidur. Nah kalau dia diistirahatkan dia tenang, saya nggak sakit apa-apa. Ketika kita tanya, Bapak kenapa, apa yang dirasakan? Kalau saya semakin lama semakin bingung, saya itu kenapa kok nggak bisa tidur gitu kan, saya sakit apa, dan cemas sepanjang hari, seharian, besok lagi semakin berat. Justru kalau dalam kondisi indikasinya baik, pertimbangan dokternya baik, itu pemberian obat tidur akan bermanfaat. Tentunya dengan indikasi ya, Dok, ya. Dengan dokter-dokter yang kompeten tentu ya. Itu yang penting, Dok, kontrol ya, Dok. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Lisa Mardiana Raharjo. Dok, ibu saya saat ini usia 70 tahun dan tinggal dengan saya. Akhir-akhir ini beliau ingin tinggal di panti jompo supaya tidak kesepian karena memang kami serumah sibuk bekerja dan sekolah. Tapi kami ragu-ragu, Dok. Karena di mata masyarakat orang tua yang di panti jompo adalah orang tua yang dibuang anaknya. Bagaimana ya, Dok? Iya ya, Dok, ini memang ini pertanyaannya bagus ya. Kita ini sesungguhnya ingin merawat orang tua, tetapi kita ini harus bekerja ya. Saya pernah merawat orang tua sampai terpikir apakah kita akan berhenti kerja ya? Kan merawat orang tua itu nggak seperti anak-anak kan ya. Ya, ini begini, sebenarnya dipastikan bahwa apakah panti jompo itu betul-betul terstandar dengan baik ya, artinya merawat lansia itu baik, mereka memberi makannya seperti apa. Saya tidak tahu apakah Indonesia ini panti-panti berdaya sudah terakreditasi. Kalau misalnya beliau itu sudah punya panti jompo yang memang senang di situ, ya memang ada baiknya gitu ya. Akan ada kan panti-panti yang bagus sekarang tuh, yang bagus. Jadi orang tuh memilih. Memang saya kadang-kadang sama suami istri, udah aku di sini aja, rumahnya pantinya kecil gitu kan, nggak usah merawat susah-susah kan, mereka kan tinggal di situ. Dan bahkan ada beberapa sudah berbayar ya, berbayar. Nah kalau memang begitu, ada baiknya sih, ada baiknya diikuti aja. Kalau memang Bu Lisa ini yakin bahwa panti jomponya tuh yang akan merawat ibu dengan baik, tidak akan diterlantarkan, fasilitasnya bagus, kesehatannya terpantau, makannya, gizinya dan seterusnya, kebersihannya, perhatiannya itu baik, tidak apa-apa. Tapi jangan disalahkan kalau kemudian beliau minta pulang gitu. Itu yang penting. Ya jangan kemudian kita tuh kadang-kadang, kalau saya sih merasakan kadang-kadang tersinggung ya, orang tua tinggal sama kita sudah senang, tapi kok beliau kayaknya kok sama kita kok jadi begitu. Kita kan berbereaksi, beliau marah sama kita, tidak puas. Itu karena pikiran-pikiran lansia yang mungkin bingung ya, di rumah sepi, udah mungkin diikuti aja. Tapi kita juga harus siap-siap. Kalau dia minta kembali, kita juga ikhlas. Berarti kan beliau merasakan. Nah itulah, lansia tuh diikuti aja. Kalau nggak diikuti nanti kayak masih, wah ini aku nggak diikuti, anak-anak nggak saya lakukan gitu perasaannya gitu. Ya, nah kalau perkara orang bagaimana melihat, sebenarnya mungkin tergantung kita mengkomunikasi, karena ibu memang harus akan seperti itu ya, kita ikuti aja. Tapi nanti kalau memang yang ibu mau ngersake kondur, ya kita siap gitu, dan dipantau mungkin ya. Iya, memang. Jadi memang pertama ya, sebagai orang yang berada di sekitar lansia, pertama mendengarkan, mendengarkan keinginannya seperti apa, diturutin, dan harus siap-siap juga ya, Dok. Tetap menjaga, walaupun di panti jompo kan kita tetap harus menjaga gitu ya. Memastikan aja gitu loh. Menyenangkan, karena dia lebih senang, nggak apa-apa, nanti seminggu sekali barangkali kita tengok. Iya, benar. Nanti malah kangen, kalau jauh kangen ya. Iya. Mungkin dijauhkan dulu supaya kangen. Mungkin ada pertanyaan lagi.
pertanyaannya Oke, bagus-bagus ya, iya Dok. dok, ternyata masih banyak pertanyaannya. Dari Rahma Santiana, dok saya punya nenek usia 75 tahun. Beliau sering mengatakan tangan dan kakinya tidak terasa, sampai beliau sering menghentakkan tangan kakinya. Sudah periksa di puskesmas, kondisi tensinya normal dan tidak ada penyakit apapun. Kira-kira karena apa ya dok? Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membantu mengatasinya? Oh iya, iya. Ya ini Masalahnya, jadi merasa kakinya tidak terasa ya tadi ya. Oke, iya. Tidak terasa. Kalau yang sering terjadi pada usia lanjut ya, yang mungkin mendekati kasus ini ada neuropati perifer ya, jadi ada gangguan syaraf yang di tepi, syaraf tepi kan di kaki. Cuma memang kalau kemudian sampai menghentakkan kakinya itu ini bisa diterjemahkan karena nyerinya atau karena kejang, kita nggak bisa menangkap dengan baik ya. Mungkin ini Karena Rahma Santiana iya. ya. Nah, kalau tadi kan yang diperiksa tensinya ya dok. Iya, ini tensi. mungkin barangkali mesti dicek Gula mungkin ya dok ya. Kalau yang tingkat nyerinya sampai sedemikian, sampai mengganggu, sampai kadang-kadang mau dikasih baju aja nggak mau, itu biasanya diabetes ya. Takutnya gula ya dok. Takutnya diabetes, mungkin dicek dulu gulanya kira-kira berapa. Kalau memang masih gulanya bagus, misalnya masih begitu, dibawa saja ke dokter syaraf. Kalau memang dokter syaraf mengatakan nggak ada masalah, ya mungkin tidak ada masalah, mungkin faktor lain ya dok. Mungkin faktor yang lain yang multi ya tadi ya dok ya, bisa macam-macam. Tapi ya pasti dipastikan dulu kelainan sarafnya itu penyerta pembawanya dari mana. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ardani Amarina. Dokter Eyang putri saya usia 65 tahun. Baru-baru mulai bermain Facebook dan tiba-tiba saat ini suka dandan dan tidak bisa lepas dari HP dan sering transfer uang. Kami takut ini penipuan dengan modus cinta di sosmed dok. Nah, ini mungkin harus hati-hati dok kita sebagai keluarganya tuh. Ini kalau dilarang bisa marah. Nah itu dok, faktor psikis dan emosinya yang harus ini dijaga. Mungkin yang berbahaya adalah transfernya. Nah ini juga dok, jadi geriatri lansia itu ada isu etika. Jadi terkait misalnya aspek-aspek hukum yang kemudian terganggu dan menjadi lemah karena kemampuan kognitif yang menurun dan tidak bisa menilai situasi dengan baik ya karena faktor usia. Jadi misalnya membuat keputusan, ya kan dok, transfer uang kepada siapa, kemudian misalnya kemudian dimanfaatkan. Kita kan sering dengar ya orang-orang tua tahu-tahu di koran itu uangnya hilang karena orang kepercayaan yang dipercaya anaknya di situ, kemudian memanfaatkan ya. Nah itu memang yang harus kita pantau. Ya kalau memang beliau itu menjadi suka dandan, sih nggak apa-apa ya. Karena seneng kan di rumah juga ya, tahu nggak kemana-mana. Yang penting nggak kemana-mana. Ada beliau memang tersemangati dengan itu. Cuma ini yang penipuan ini yang harus kita perhatikan. Mungkin harus diberi wacana ya dok, kalau sudah sepuh itu harus imbang antara, kan ini kan kalau di HP itu kan seperti dunia maya ya, dunia yang menyenangkan saja. Padahal beliau itu sudah sepuh, mestinya kan ada keseimbangan dengan antara dunia real dengan kesiapan beliau ketika menjalani usia tua. Jadi itu sepertinya dia wah seneng ya, padahal beliau itu sehari-hari itu kan sedih kalau orang tua kan. Umur saya sudah sekian, teman saya nggak ada lagi yang datang, tersedih. Itu seperti pelampiasan. Nah mungkin kita bisa mengimbangi itu dengan satu, kembali perhatian yang lebih kepada beliau. Jadi beliau itu merasa senang dengan di luar masalah gadget HP gitu ya, kasih kesenangan-kesenangan lain yang menyenangkan. Diajak ke acara pertemuan-pertemuan lansia gitu ya dok. Itu agak mengurangi kan tuh, habis kita main HP sejam tuh kalau diajak dolan sama lansia itu sudah setengah harian, seharian piknik lansia. Jadi kita pasti kasih alternatif. Kalau dilarang kayaknya sulit, malah nanti sakit hati. Ya, dikasih ayo dandan, senang dandan toh, jalan-jalan, diajak makan misalnya, kalau ada rezeki diajak makan, diajak ada kumpulan-kumpulan lansia. Kami di geriatri di Muadi juga ada pertemuan lansia, nanti suatu saat akan ada itu, mereka main angklung sama-sama. Nah itu kan sangat membuat alternatif lain. Mungkin ini karena tidak ada alternatif lain, kesepian ya, jadi mencari ya, barangkali mungkin kita introspeksi ya sama-sama gitu ya, barangkali itu. Nah kemudian ya kalau sudah begitu, nah masalahnya lansia itu kadang-kadang nggak percaya sama anak. Orang tua kita percaya sama kita kan begitu ya. Ibu saya sama saya tuh mungkin lebih percaya pada temannya. Nah kalau ada temannya kan dia ada sharing tuh, ya sharing. Nah ini saya kok ada begini. Jadi kalau ada yang memberitahu selain keluarganya, mereka jadi lebih percaya. Jadi kalau ini kayaknya harus dibuatkan komunitas yang sehat, yang menjadi alternatifnya gitu.
menjadi teman bicara dan untuk membuka wawasan supaya lebih hati-hati ya dok ya jadi dari mungkin diingatkan juga penipuan. masalah ini dok, dunia juga akhirat ya. Kalau misalnya orang muslim mungkin diajak pengajian ya, kemudian yang Nasrani diajak ke komunitas-komunitas, mereka sudah siap loh ini komunitas Nasrani kemudian komunitas muslim itu komunitas lansianya sudah siap, mungkin tinggal atau agama-agama lain juga gitu. Banyak sebenarnya ya dok teman-teman lansia itu yang bisa kita kumpulkan. Iya, kalau nggak ada, kalau di Solo silakan ke geriatri. Kita di sini ada kembang setaman ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Mungkin dok ya, balik ke dari Antika dok. Selamat pagi dok, mau tanya bapak saya mengeluhkan panas tinggi, badan sakit semua ketika malam hari. Untuk hasil FT4 TSH-nya tinggi, sudah mengonsumsi obat rutin. Bagaimana cara untuk mengatasi keluhan di malam harinya itu ya dok? Panas tinggi dok. Setiap malam hari. Kalau beliau free T4-nya tinggi berarti hipertiroid ya? Iya dok. Iya, hipertiroid. Meskipun kalau hipertiroid harusnya TSH-nya nah ini TSH-nya tinggi dok. Ini kan malah tinggi kan? Iya. Jadi ini kan hipertiroid ya, kalau tidak salah, mohon maaf nanti kalau keliru ya. Jadi hipertiroid, kalau hipertiroid itu memang kalau belum terkontrol itu cenderung menjadi demam, iya kan? Nah, mungkin bisa disampaikan ke dokter yang merawat, apakah panas pada malam hari itu disebabkan oleh hipertiroid yang tidak terkontrol. Kan tiroid hormon di sini itu kan memproduksi panas ya, basal metabolisme kita jadi tinggi, maka kita menjadi cenderung demam. Nah itu dipastikan. Kemudian yang kedua, apakah ada infeksi, ya, apakah ada batuk dan seterusnya. Nah, setelah itu tidak ada, mungkin dipastikan jumlah cairan, konsumsi cairan. Ya, ini yang menarik. Jadi mesti dilihat penyakitnya dulu ya, Mbak Antika ya. Jadi apakah karena tiroidnya, apakah ada infeksi lain yang kita tidak tahu. Kemudian yang ketiga adalah minum. Nah, ini yang menjadi menarik untuk para keluarga yang merawat lansia semua. Jadi lansia itu kalau dia kurang cairan itu tidak merasa kekurangan cairan. Jadi refleks hausnya itu nggak muncul. Nggak berasa haus nggak ya berasa dok? Haus kan hormonnya jadi antidiuretik hormon itu ya. Jadi dia nggak memberikan sinyal bahwa ini cairan kurang haus. Kalau kita kan kerasa kurang cairan maka ada sinyal dalam tubuh haus, pengen minum. Nah lansia itu nggak ada itu ya. Jadi mesti dipastikan bahwa minum sehari cukup, mungkin 6 gelas ya, ditaker lah, habis nggak sih segitu. Kalau dengan begitu demamnya turun, berarti harus kita perbaiki pemberian minumnya. Apalagi kalau dia sudah mulai lupa ngomong, kalau haus kan nggak bisa ya. Gitu ya dok. Iya dok. Lanjutan tadi dok, apakah hipertiroid itu bisa sembuh dan pantangan makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi dok? Ya kalau hipertiroid saya rasa memang harus dikontrol dengan obat dan perjalanan terapinya itu panjang ya dok, lama gitu ya, 2 tahun lebih, tetapi sepanjang dia bisa terkontrol dengan obat saya rasa tidak ada masalah. Banyak yang survive dengan baik dengan obat, dan obatnya kan cukup sederhana sebenarnya hipertiroid itu. Kalau makanan yang dipantau secara khusus saya rasa tidak ada, kecuali kalau hipertiroid itu kemudian ada komplikasi ya. Ada komplikasi misalnya apa, ada hipertensinya, nanti kita kurangi garam ya. Dan dia kan suka dengan gangguan jantung, penyakit jantung tiroid misalnya, ya kita mesti menurunkan makanan yang berisiko terhadap kardiovaskuler ya, misalnya makanan sehat lah ya, lemaknya bagaimana, nanti itu bisa dikonsultasikan ke bagian gizi. Jadi itu saya rasa. Ini pertanyaan lagi dok dari Jenny Atika. Dok, kakek saya umur 75 tahun. Sekarang hanya bisa terbaring dan tidak bisa bicara lagi. Saya ingin bawa ke rumah sakit, tapi menurut ayah saya itu penyakit tua yang tidak bisa diobati. Bagaimana ya dok? Oh iya. Nah ini memang jadi masalah. Jadi gini ya, Bu Jenny. Kan kita ini sekarang rata-rata usia orang hidup tuh 72 tahun loh dok. Kalau kita diberi panjang umur, masa orang rata-rata tuh usia 72 tahun. Kan kita bayangkan itu panjang ya, panjang kan. Nah, tantangan kemudian adalah ini penyakit tua yang kita akan ini maksudnya begitu ya, aku harus masuk rumah sakit sampai sembuh, apa bisa sembuh kan begitu. Nah, ini memang kita harus mengenalkan yang disebut dengan ini dok,
keinginan lansia. Jadi sekarang sudah mulai di beberapa kota lansia itu ditanya kalau sudah sepuh. Nah ini kan sudah terbaring dan tidak bisa bicara ya, tapi kita mungkin bicara lebih luas lagi. Biasanya mereka pesan-pesannya apa? Jadi ada beberapa dokter yang datang ke kami ke geriatri itu memberikan pesan begini, saya nanti kalau sudah kondisi tidak memungkinkan membaik, saya nggak mau A, B, C, D gitu. Saya nggak mau pasang ventilator. Ya, saya nggak mau dipasang alat-alat, ada yang begitu, ya kan, ada ya, karena mereka merasa itu saya sudah tua gitu, mungkin tidak terlalu banyak bermanfaat, mungkin malah membuat saya menderita kan begitu. Ada yang berpesan saya jangan dihambat ya dok, kalau misalnya akan memang sudah menghadap kepada Allah, menghadap kepada Tuhan dan seterusnya. Cuma kan kita tidak terbiasa untuk menjawab masalah, membicarakan ini ya, apalagi dengan keluarga kok tabu kayak apa. Tapi ada beberapa yang sudah berpikiran maju. Nah dalam kondisi seperti ini di mana tidak ada pesan-pesan, tidak ada wasiat maksudnya ya. Jadi wasiat itu ternyata penting dok. Ya, tidak ada wasiat. Mungkin yang kita lihat adalah begini. Kalau memang ada situasi-situasi yang pasien itu kelihatan menderita sekali, sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Misalnya sesak, ya sesak sampai menggah-menggah gitu ya dibawa ke rumah sakit. Demam tinggi dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau kondisinya stabil, mungkin bisa diatasi dengan yang disebut dengan home care, memanggil fasilitas-fasilitas kesehatan, atau barangkali di situ ada, kalau di daerah ada bidan desa, ada perawat, mungkin ada dokter yang kerja home care, ada puskesmas, ada vaskes primer. Saya ingatnya itu kalau vaskes primer dengan BPJS mereka punya kewajiban untuk melakukan home care. Jadi kalau yang berbaring masih tidak bisa bicara tapi makan, minum bisa ya ditakar aja. Minumnya bisa pakai pipet yang panjang, itu bisa. Selama masih bisa pakai susu, masih bisa nelen, ya bisa, bolehlah kita rawat di rumah. Karena banyak di antara mereka memang menginginkan bersama keluarga di rumah daripada mungkin ke rumah sakit. Ya. Kan banyak yang begitu. Nah itu kita dari sisi itu. Nah kecuali kalau demam tinggi, kemudian nampak sesak, kesakitan, silahkan dibawa ke rumah sakit. Tapi tentu targetnya adalah hilangnya ada gejala-gejala tersebut. Kadang-kadang keluarga akan meminta pulang, nanti dilanjutkan dengan home care. Saya rasa itu yang tetap kita melayani mereka dengan semaksimal mungkin tanpa membuat lansia yang sudah kondisi demikian itu menderita. Gitu ya dok. Ya, perlu home care ya dok. Iya, ya. home care. Ini apakah ada pertanyaan lagi? Ini juga ada home care. Ada ya dok ya. Kita memang lengkap ya dok. Lengkap. Baik, dok. Mungkin kalau berbicara tentang lansia ya dok ya, tentunya ada sebagai keluarga ada yang tetap harus memperhatikan termasuk sampai ke makanannya dok. Iya. Gizinya sendiri ada yang berbeda nggak sih dok? Apa yang harus kita perhatikan dok untuk gizi pada lansia? Ini pertanyaan bagus ya. Lalu makannya gimana gitu ya? Yang pertama secara umum ya dok. Secara umum lansia itu yang harus kita perhatikan sesungguhnya adalah protein. Ya protein ya, karena lansia itu meskipun tidak ada penyakit ya dok, yang jadi masalah adalah otot ya. Ototnya kan lama-lama kecil. Nah kalau ototnya kecil jalan susah, bernafas juga kadang-kadang pendek-pendek gitu ya, karena itu kan nafas juga karena otot nafas dan seterusnya. Jadi kayak ibarat rumah, otot itu adalah dinding-dindingnya. Kalau ototnya sudah lemah, dan otot itu tidak hanya otot rangka kita jalan ya, otot jantung dan seterusnya. Itu kan sepertinya mungkin itu ya disebut dengan penuaan ya, betul-betul proses penuaan. Jadi kita harus memperbaiki otot. Nah, memperbaiki otot itu dengan protein. Nah, kita tahu ya dok, kalau isu anak-anak muda sekarang kan mereka kan pengen berotot gitu ya. Nah, itu tuh harusnya itu penting juga untuk lansia sesuai dengan kapasitas lansia itu sendiri. Nah, protein itu dari mana ya? Mungkin kita lihat protein hewani mungkin ya dok. Protein hewani, ikan, ayam, telur ya. Namun harus diingat protein saja tidak cukup. Harus ditambah dengan exercise ya, dengan terutama resistance training yang pakai beban. Ini mungkin teman-teman yang ada di rehab itu lebih ahli ya, yang dengan latihan beban sesuai dengan lansia itu. Tapi kalau saya rasa mungkin berenang itu kan juga sudah untuk kardiovaskular baik, tapi kan ada bebannya ya, orang berenang itu kan melawan air gitu ya. Aktivitas berenang aja gitu. Jadi olahraga semampunya, kalau teori seperti itu ya, tapi olahraga yang ada silakan. Jadi protein penting, kemudian yang kedua tapi harus ada diimbangi olahraga. Kalau nggak pakai olahraga tuh nggak jadi otot juga gitu.
Olahraga yang aman apa dok selain renang tadi itu? Oke. Sebenarnya kalau saya mempelajari dari guru-guru saya ya dok, kalau untuk lansia yang aman terhadap apa? Lansia itu resiko jatuh, kan gampang jatuh gitu. Kalau kita masuk rumah sakit, masuk tuh mereka-mereka yang risiko jatuh tuh mesti jalur ditandai, sendiri, ya, ditandai betul. Nah ini resiko, kalau yang secara ilmiah ya dok, bisa mengurangi risiko jatuh itu Tai Chi sebenarnya. Kita ingat ya kalau kita lihat di Tai Chi itu kan dia pelan gitu kan, gerakan-gerakan yang pelan itu kan menguatkan stabilitas gitu. Kemudian yang kedua mungkin ya senam-senam, ada senam sentul, ya kan, senam otot dan tulang itu bisa. Kemudian jadi tadi Tai Chi, senam, kalau masih kuat boleh berenang, ya boleh berenang. Kemudian kalau yang sudah mengurangi aktivitas, misalnya dia pakai kursi roda tetap ikut senam juga kan, dia bisa tangan kaki semampunya, pokoknya bergerak yang bisa bergerak ya dok. Kalau yang masih aktif 100% boleh apa aja, tapi yang penting mungkin nggak pakai lawan kayak ya dok. nggak olahraga yang apa misalnya tenis, ya tidak terlalu disarankan, kecuali kalau orang yang memang sudah sejak lama sekali berolahraga itu barangkali lebih aman. Tapi pada umumnya ya begitu, yang sendiri gitu kan, tidak ada lawannya, seperti jalan kaki, kemudian berenang, kemudian senam, ya kan. Ya kalau dia sudah mengalami penurunan aktivitas ya olahraga sesuai dengan kemampuan. Ada pertanyaan lagi dok, dari Clarissa Gea. Dok, kakek saya udah 1 minggu tidak mau makan, tiap makan muntah, kata dokter penyakit lambung. Sekarang badannya makin kurus dok, apa boleh diberi suplemen minyak ikan atau ada hal lain yang bisa dilakukan agar beliau bisa makan normal lagi dok? Ya kalau suplemen minyak ikan saya rasa boleh aja kan, itu omega 3 ya dok, boleh saja. Namun mungkin begini, kelihatannya kalau memang muntah, jadi menentukan cara makan, apakah makan itu cukup atau tidak. Meskipun muntah, tapi kalau cukup kan bisa ya dok, ya kan? Ya kan. Jadi kira-kira kalau kita makan itu kan 1 entong nasi, itu kalau dia lebih dari 60% kita anggap masih bisa ditoleransi, ya kan. Kalau tidak, maka memang membutuhkan oral nutrition supplement. Jadi dia kayak susu tambahan yang kita sebut ONS, oral nutrition supplement. Ini macam-macam, ada yang bisa digunakan untuk semua lansia secara umum. Kalau lansia itu nggak punya penyakit khusus, tetapi ada yang susu-susu sesuai penyakit, kan ada susu gula untuk penyakit DM, gula, ada susu untuk penyakit ginjal, mungkin itu bisa sebagai makanan tambahan. Nah kalau itu juga masih nggak bisa, memang harus dipasang selang untuk lambung untuk akses makanan. Kalau itu nggak bisa lagi, juga harus pakai infus mungkin ya. Cuma memang harus telaten ini, evaluasi seminggu, keluarga juga harus memotivasi gitu. Tapi ini ada gangguan lambung, ya kurang paham ini gangguan lambungnya apa. Iya ya dok, masih superficial. Namun memang nutrisi ini sangat penting untuk kita awasi kepada lansia supaya nutrisinya terjamin ya dok ya. Mungkin ya dok, ini lambungnya mengecil ya. Kalau biasanya dokter kan endoskopi itu diteropong ya. Kalau itu sudah tidak ada apa-apa, mungkin ada gangguan sedikit, mungkin mengecil. Jadi sedikit tapi sering. Jadi terus, dan kalau bisa makanan baru, macam-macam juga bisa kan. Kita kan bosan ya dok, setiap hari makan gitu. Jadi jam pagi disiapkan apa, jam 9 disiapkan apa, jam 12. Biasanya kami kalau di geriatri di sini pada kasus-kasus yang sulit kita bikinkan jadwal. Ya jadi keluarga juga ada arahannya. Ya, itu salah satu tips juga ya dok, memberi makan sedikit-sedikit tapi sering. Dengan wajah yang menarik ya dok. Dan berbeda-beda dok, jadi lebih termotivasi buat makan ya dok. Oh iya, mungkin ini dok, dipastikan gigi geligi. Baik. Gigi geligi baik, terus dia kan rasa itu menjadi kurang dia kurang bisa merasa lidahnya itu. Jadi mungkin rasanya lebih dikencengin sedikit. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok, mungkin di 5 menit terakhir. Dok, dari Via Rahmatika, dok, ibu saya usia 65 tahun, masih suka sepedaan kemana-mana dok, apakah masih aman ya dok? Saya sering khawatir. Wah ini bagus ya.
Berarti masih aktif ya dok? Iya, masih Masih aktif. bisa sepedaan. Iya, sebenarnya begini, itu dilihat dari cara berjalannya. Kalau beliau cara berjalannya masih cepat gitu. Kalau kita pakai tes dia jalan 3 meter bolak-balik, kalau dia masih kurang dari 10 detik, itu insya Allah masih aman dari misi mobilitas. Yang kedua, penglihatannya baik, pendengarannya baik, karena sepeda kan nanti ya kan dari belakang ada apa kan, ada klakson atau yang penting itu. Kalau yang begitu mungkin ada masalah, nanti kalau dilarang malah bingung, mungkin sampai dinasehati kapan sebaiknya naik sepeda, kemana naik sepeda, kehati-hatian lah ya, sambil didoakan. Dan bilang ya dok ya, jadi maksudnya kita tahu kalau beliau pergi sepedahan gitu ya dok ya. Malah bagus itu ya dok. Iya. Apalagi kalau ditemani. Oh, kami punya pasien 2 orang lansia, kebetulan ini kan di Solo ya dok, itu hobinya naik sepeda, itu masih bisa naik sepeda dari sini sampai ke Jogja. Meskipun pulangnya karena dia setiap hari itu naik tuh dari Karanganyar bawah sampai ke Karangpanas. Saya senang Pak Dok. Karena nanti di sana nanti kita makan soto. Terus nanti malam kalau orang-orang Solo kan hobi ngehe ya. Nah, itu harapan hidup kita begitu Dok. Jadi jangka pendek, nanti pagi sepedaan, nanti siang makan soto habis sepedaan, nanti malam, jadi dari hari ke hari itu mereka tersemangati. Semangat ya dok ya, dengan aktivitas yang seperti itu kita kan jadi bisa semangat juga ya. Kayak gitu. Ya dok, baik dok, ini sepertinya pertanyaan sudah habis ya dok ya. Alhamdulillah sudah 1 jam tidak terasa dengan banyak sekali pertanyaan yang menarik ya dok yang betul. Sudah beliau jawab juga. Baik, pada sobat Muwardi semua, mungkin hasil rekaman streaming hari ini bisa dilihat ya dok ya, kembali di Facebook, di YouTube RSUD Dr. Muwardi. Jangan lupa like, follow, subscribe, share akun media sosial kita RSUD Dr. Muwardi, baik di Facebook, Instagram maupun YouTube. Terima kasih dokter, mungkin ada closing statement dok, tips kita untuk menghadapi lansia dok. Jadi mungkin kita ulang tagline pemerintah kali ini untuk Hari Usia Lansia Nasional, lansia terawat Indonesia bermartabat. Jadi jangan lupa kalau dengan lansia itu, satu, kita harus ikhlas dan senang dengan merawat usia lanjut gitu ya. Kemudian perhatikan, satu, penyakitnya, 2, daya ingatnya, yang ketiga perasaannya. Itu yang penting ya, gitu dok. Baik, terima kasih banyak ya dokter atas waktunya. Baik, kepada sobat Muwardi semua, kali ini saya tutup acara kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.